Untuk di video kali ini gue mau ngebahas satu tema yang memang sering banget teman-teman pertanyakan ya. Kenapa ya dok? Saya ini sudah program hamil sekian lama tapi kok gagal terus? Sebenarnya ini sudah sering banget saya bahas. Kalian bisa tonton videonya di video yang ini ya. Di situ juga udah saya bahas semuanya. Tapi kali ini saya mau ngebahas lagi lebih detailnya. Jadi stay tune. Sebelum gue lanjut, seperti biasa buat teman-teman yang mungkin baru ketemu sama channel gue ini Dr. Francisca di Prancis, jangan lupa dukung ya channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Caranya gampang banget, kalian tinggal tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya supaya kalian dapat notification. Kemudian jangan lupa juga di like kalau kalian suka dengan videonya. Kalian juga boleh konsultasi, tanya-tanya di kolom komentar, dan tentunya jangan lupa di share video ini ya ke semua akun media sosial kalian supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Oke, sekarang kita bahas. Kenapa ya dok? Saya sudah program hamil A, B, C, D segala macam sudah saya coba, tapi kenapa masih gagal maning ya? Yang pertama yang kalian harus perhatikan adalah durasi atau intensitas berhubungan seksualnya. Ya, ini sekali lagi gue ulang terus karena memang sangat penting gitu loh ya. Dok, saya berhubungan udah tiap hari tapi nggak jadi juga tuh. Ya, begini ceritanya ya. Jadi berhubungan itu harus tepat sasaran, dalam artian berhubungan setiap hari untuk program hamil itu tidak disarankan. Kenapa? Karena kita butuh sperma yang kualitasnya baik ya, kualitas spermanya harus baik. Kalau seandainya suaminya setiap hari ejakulasi, otomatis sperma yang dikeluarkan adalah sperma yang muda alias yang immature, yang belum siap untuk membuahi. Jadi alangkah baiknya durasi atau intensitas berhubungan sangat harus diperhatikan. Yang baik seperti apa sih dok? Apakah harus tiap hari? Apakah harus 2 kali seminggu atau bagaimana? Yang baik itu antara 2 sampai 3 kali seminggu, yang dimana harus selang sehari. Jadi misalnya nih hari Senin berhubungan, hari Selasa boleh berhubungan tapi jangan ejakulasi, kemudian hari Rabunya boleh ejakulasi. Jadi harus diselang sehari ya. Jadi 2 hari tubuh si bapak tuh harus beristirahat. Jadi jangan ejakulasi setiap hari supaya si kualitas spermanya bisa lebih baik. Kemudian yang kedua adalah masa ovulasi. Ini yang sangat-sangat penting, ini yang krusial banget ya, masa subur ya. Jadi buat ibu-ibu ya, jangan lupa tiap bulan tuh tanggal menstruasinya itu diingat-ingat, kalau perlu dicatat supaya tahu kapan masa suburnya. Nah, untuk menghitung masa subur sudah ada videonya, bisa langsung ditonton ya. Nah, di situ kalian bisa tahu kapan masa suburnya. Kenapa harus pas masa subur atau masa ovulasi? Apa sih masa ovulasi itu? Masa ovulasi atau masa subur itu di mana seorang wanita mengeluarkan sel telur atau dia rilis sel telur. Sel telur itu adanya di ovarium dan setiap bulan itu dikeluarkan. Jadi tidak setiap saat berhubungan seksual ejakulasi di dalam kemudian hamil, tidak. Jadi harus disesuaikan dengan masa subur alias ovulasi ini. Jadi kalau tidak sesuai, tidak pas timingnya, ya nggak bisa hamil. Nah, untuk mempermudah teman-teman mengetahui masa ovulasi atau masa suburnya, teman-teman bisa pakai aplikasi macam-macam. Ada Flow, ada juga Clue. Ini salah satu aplikasi yang bisa cukup akurat, terutama buat teman-teman yang punya siklus menstruasi yang kurang teratur. Kalian bisa gunakan 2 aplikasi ini. Kemudian kalian juga bisa menggunakan yang sistem kalender. Jadi kalau kalian yang mau yang manual, terutama buat kalian yang punya siklus menstruasi yang teratur, kalian bisa yang pakai sistem kalender. Sudah gue jelasin, jadi tonton aja videonya ya. Di situ sudah gue jelasin semua bagaimana cara menghitung masa subur dengan cara sistem kalender. Kemudian yang ketiga ini adalah yang krusial juga ya, selain masa ovulasi, tapi ada juga kualitas dari sel telur dan sel sperma. Jadi biasanya yang perempuan dok saya sudah periksa ke dokter, kualitas sel telur saya bagus, saluran saya bagus, tapi kenapa sih nggak kunjung hamil? Coba konsultasikan ke dokter, ajak suaminya, periksakan spermanya, analisis sperma, dilihat bagaimana kualitas spermanya, bagaimana jumlah spermanya, apakah cukup untuk membuahi ya. Jadi itu sangat-sangat penting.
Kemudian adalah yang keempat, usia. Usia ini sangat-sangat penting. Biasanya ini ya, maaf sebelumnya, banyak sekali pasangan-pasangan yang suka sekali menunda, akhirnya sudah masuk usia 35, 40 baru pengen punya anak. Nah, ini adalah salah satu usia yang cukup riskan atau usia yang bisa dibilang risiko tinggi juga buat beberapa, khususnya untuk wanita, dimana usia di atas 35 tahun itu chance-nya sudah mulai menurun, dalam artian cadangan sel telurnya udah mulai berkurang, kualitas sel telurnya udah mulai berkurang. Kemudian itu tadi, gara-gara si kualitasnya udah kurang baik ya, chance terjadinya atau kemungkinan terjadi keguguran berulang juga sangat besar gitu loh. Sama halnya dengan laki-laki, terutama laki-laki yang udah di atas usia 40 tahun ya, dimana kualitas spermanya juga semakin menurun, apalagi ditambah dengan gaya hidup yang kurang baik, itu juga sangat-sangat berpengaruh. Jadi perhatikan kembali usia. Nanti gue akan ngebahas ya satu topik mengenai usia, tips and trick ya program hamil untuk di atas usia 35 tahun. Kemudian yang kelima ini berhubungan dengan berbagai jenis penyakit. Salah satunya adalah penyakit alat reproduksi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan endometriosis, PCOS atau polycystic ovary syndrome, kemudian mungkin masalah pada tuba, kemudian juga masalah pada jumlah sperma segala macam ya, maksudnya gangguan pada kualitas dan kuantitas sperma itu sendiri. Nah, ini juga harus dicari tahu. Jadi harus diobatin dulu. Jadi kebanyakan wanita mungkin dia nggak ada keluhan. I'm okay kok dok, saya nggak pernah ngerasa nyeri saat menstruasi, siklus menstruasi saya teratur, kemudian saya nggak pernah tuh kena penyakit infeksi menular seksual. Begitu halnya juga yang laki-laki, nggak pernah tuh dok, saya gaya hidup oke kok, saya nggak pernah merokok, makan saya bener, berat badan saya ideal. Tapi kenapa sih saya nggak kunjung hamil juga, atau istri saya nggak kunjung hamil juga? Nah, ini harus dikonsultasikan ya, harus dicari tahu. Biasanya ada kemungkinan penyakit-penyakit tadi itu muncul tanpa adanya gejala, jadi harus diperiksakan ke dokter, kedua belah pihak, suami maupun istri. Kemudian yang keenam ini adalah penyakit-penyakit kronis bawaan ya, misalnya dok, suami saya punya diabetes, dok, istri saya hipertensi, apakah bisa mengganggu program hamil? Jawabannya ya, terutama buat kalian-kalian yang punya penyakit-penyakit kronis yang tidak terkontrol alias tidak diobati secara rutin ya. Kita tahu tentang PCOS, gue pernah ngebahas ini, kalian bisa tonton ini videonya PCOS. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya soal PCOS, silahkan tonton videonya. Nah, di PCOS ini gue pernah ngebahas high risk banget ya, risiko tinggi untuk teman-teman yang punya diabetes gitu ya, karena ada korelasinya antara si kadar gula darah dengan penyakit tersebut. Jadi bisa sangat berpengaruh. Jadi buat teman-teman, terutama yang wanita-wanita yang punya masalah gula darah atau yang masalah kegemukan, overweight, kalian harus bisa mengkontrol itu, gunakan konsumsi obat secara teratur ya, ditekan, dan si gula darahnya harus bisa terkontrol dengan baik. Jadi ada korelasinya ya. Jadi buat teman-teman terutama yang harus minum obat setiap hari, ada masalah penyakit tiroid, itu juga sangat-sangat mempengaruhi dari si kesuburan atau fertilitas. Jadi buat teman-teman yang punya penyakit-penyakit kronis ya harus dikontrol dengan baik. Jadi bukan hanya kontrol ke dokter kandungan, tapi juga kontrol ke dokter internisnya atau ke dokter penyakit dalamnya supaya sama-sama diobatin. Oke, itu aja 6 hal yang harus diperhatikan. Jadi dok, gagal terus ya, mungkin dari 6 hal ini nih ada salah satu yang nggak terkontrol, ada salah satu yang kalian miss gitu loh. Gue kelupaan nih, gue berhubungan aja tapi ternyata nggak efektif gitu loh. Jadi harus diperhatikan. Jadi 6 hal ini tuh sangat-sangat penting yang harus diperhatikan. Selain itu jangan lupa juga nonton video ini. Ini adalah salah satu tips and triknya ya untuk program hamil. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi program hamil, semangat. Intinya kalau tidak ada kelainan apapun, fokusnya tuh ke ovulasi dan intensitas berhubungannya. Itu yang paling penting. Oke, sekali lagi thank you yang udah nonton. Jangan lupa di share videonya dan jangan lupa juga di like kalau kalian suka dengan videonya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.